Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Novi, wabarakatuh. Ya, Pak. Pak Aris. Ya. Eh, Ibu Novi selaku coach ya pada hari ini terkait dengan percakapan coaching dan Pak Aris selaku coaching. Baik, sebelum masuk di proses percakapan coaching, Ibu Novi akan bertindak sebagai coach, tentu sudah memahami kompetensi-kompetensi inti pada coaching itu sendiri. Ya, mungkin bisa digambarkan. Jadi izin jawab Pak ya. Jadi di coaching itu sendiri dan supervisi akademik terdiri atas 3 kompetensi inti. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan bobot. Seperti itu Pak. Oke, jadi ada 3 ya, kompetensi inti coaching. Kalau Bu Novi sendiri, kira-kira bagian yang mana, kompetensi inti yang mana yang ingin ditonjolkan atau ingin dikembangkan pada proses coaching pada hari ini? Untuk hari ini Pak, saya ingin menampilkan salah satu kompetensinya yang terkait, saya ingin diperhatikan, diobservasi terkait mendengarkan secara aktif Pak. Mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya sebagai coach tidak lagi saya harus menyimak dengan baik sehingga saya tidak melakukan sebuah berasumsi. Kemudian saya tidak larut dalam keadaan si coach maksud saya. Kemudian yang terakhir itu adalah saya tidak melabel dan mengasosiasi dengan pengalaman-pengalaman saya. Seperti itu Pak yang saya ingin tonjolkan hari ini. Oke, jadi ingin mendengarkan secara aktif ya, pada coach itu sendiri. Nah, kira-kira terkait dengan kompetensi inti yang kedua tadi ya, mendengarkan secara aktif. Kira-kira bagaimana melihat indikator ketercapaiannya itu? Ya. Untuk proses coaching sendiri, saya berharapnya dalam proses ini kompetensi intinya yang terkait dengan mendengarkan dengan aktif, indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut bisa dilihat dari cara penyampaian saya yang tidak larut dalam pembicaraan si coach, tidak larut dalam menyampaikan permasalahannya coach. Kemudian saya tidak mengarahkan untuk melabel coach tersebut dengan mungkin mengatakan bahwa dia seperti salah dan sebagainya. Saya harusnya memberikan umpan balik yang hanya betul-betul fokus pada saat itu dengan mungkin seperti mengatakan iya, oh seperti itu Pak. Oke, jadi tidak ingin berasumsi, kemudian tidak ingin melabel ya, si coach itu sendiri, jadi tidak ingin larut dari permasalahan coach sendiri. Oke, baik Bu Novi, saya kira itu diskusi awal kita terkait dengan proses coaching. Ya. Disilahkan untuk melakukan coaching dengan bertindak sebagai coach dan Pak Aris selaku coaching. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sukses. Ya, baik. Halo, Bu Nov? Ya, Haris. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita ya Pak, bagaimana? Ya, alhamdulillah baik juga. Jadi kali ini saya menghubungi Bu Novi ini sebagai mana pada saat ini saya akan ganggu waktu time kali ini, Bu. Silakan Pak, saya siap untuk diganggu. Jadi sebenarnya saya mau sedikit curhat ini terkait dengan dilematika yang ada di sekolah saya
ada banyak hal sebenarnya, dan salah satunya ini yang mau saya sampaikan sama Bu Nov terkait permasalahan itu. Mudah-mudahan Bu Nov siap untuk mendengarkan. Saya siap insya Allah. Jadi gini Bu Nov, ini dilema juga di lingkungan saya, khususnya di sekolah saya, terkait dengan pemanfaatan gadget atau handphone. Dilemanya di mana? Yang pertama, sekarang ini loh kita ada di revolusi industri 4.0, Ya. itu salah satunya dilemanya. Kemudian yang kedua, berbanding terbalik sebenarnya dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang justru anak seusia, apalagi saya sekarang ini ngajar di SMA, Ya. itu bisa dibilang mereka rata-rata lah sudah memiliki handphone, memiliki gadget, dan ternyata itu diatur di tata tertib sekolah saya bahwa peserta didik siswa itu dilarang untuk bawa HP. Nah, sedangkan visi misi yang dibangun di sekolah, visinya ini secara khususnya visinya itu mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan lain sebagainya. Dan yang kalimat terakhir yang luar biasa, mahir iptek gitu. Sedangkan tata tertib melarang untuk penggunaan handphone. Nah, ini dilema juga jadinya. Ini jadi masalah untuk di sekolah saya. Nah, saya ingin melakukan pembelajaran dengan inovasi berbasis teknologi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ini menjadi sulit lagi, menjadi apa ya? Di satu sisi saya khawatirnya menabrak tata tertib. Gitu. Di satu sisi, visi sekolah saya pemanfaatan itu diutamakan karena itu tercantum di visi sekolah. Ini jadi masalah saya ini, Bu Nur. Jadi tujuan pertemuan atau percakapan kita hari ini kira-kira menurut Bapak apa ya Pak? Tujuan percakapan kita kali ini itu dari masalah saya, kira-kira jalan keluar atau solusinya seperti apa, masalah ini mau dibawa kemana gitu. Di satu sisi visi mencantumkan, di satu sisi dihalangi oleh tata tertib. Gitu. Jadi menurut Bapak ya, jadi tujuan percakapan kita hari ini tuh mengenai bagaimana menyinkronkan antara visi sekolah dengan peraturan di sekolah ini, di sekolah Bapak terkait penggunaan HP. Apa betul seperti itu? Ya, betul. Apalagi mengingat dengan keadaan sekarang, revolusi industri 4.0, ya mengharuskan kita, bukan lagi mengharuskan karena apa mau tidak mau kita pasti akan bersentuhan dengan teknologi. Nah, kenapa tidak pembelajaran itu saya sentuh dengan pemanfaatan teknologi. Sekarang saya mau tanya ya, menurut Bapak kira-kira penggunaan handphone di sekolah idealnya itu seperti apa? Kalau dari segi penggunaan handphone di sekolah ya idealnya sehubungan dengan mata pelajaran gitu. Mata pelajaran misalnya saya fisika, biologi dan sebagainya, dan tentunya semua itu pasti lebih memudahkan kalau kita menggunakan teknologi lah. Seperti itu Pak. Nah selanjutnya menurut Bapak ya, peserta didik di sekolah Bapak dalam hal penggunaan handphone ini khususnya dalam pembelajaran, kalau diberi rentang dari 1 sampai 10, kira-kira peserta didik menggunakan handphone sebagai media pembelajaran itu di angka berapa kira-kira saat ini? Saat ini itu dia, karena tata tertib melarang, jadi ya di angka 2 lah. Walaupun memang kenapa saya pilih angka 2, karena ada saja ketika kita mengajar atau lewat di kelas, masih ada yang kita dapat siswa membawa HP, entah itu TikTokan lah atau
foto-foto dokumentasi dengan teman-temannya. Artinya apa? Mereka tetap membawa HP walaupun dilarang. Seperti itu. Jadi kalau untuk pemanfaatan pembelajaran ya ada di angka 2 lah. Kedua, Pak. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kira-kira ya, menurut Bapak, hal-hal atau kekuatan apa, apa yang bisa menjadi potensi di sekolah atau mungkin di diri Bapak, sehingga penggunaan handphone ini bisa lebih ditekankan pada proses pembelajaran, tidak lagi di hal-hal yang lain. Kira-kira seperti apa potensi-potensi yang Bapak miliki atau mungkin sekolah Bapak miliki saat ini? Ya, kebetulan di sekolah saya kalau dari segi kompetensi diri masing-masing guru yang saya lihat, kebetulan di sekolah ini banyak guru muda. Kompetensinya saya lihat juga mereka sering ikut aktif di kegiatan-kegiatan online tentang pemanfaatan teknologi. Nah, ini yang tidak dibawa ke sekolah. Gitu. Halo? Ya, seperti itu, Bu. Seperti itu ya, Pak. Nah, sekarang kira-kira apa yang mungkin akan bisa dilakukan oleh Bapak untuk mengurangi atau mungkin malah meningkatkan penggunaan handphone dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa yang mungkin Bapak lakukan? Bagaimana caranya? Saya kira itu penggunaan tata tertibnya melarang, tapi saya kira ini kalau misalnya untuk pemanfaatan pembelajaran kenapa tidak, tapi tetap dalam pengawasan guru mata pelajarannya gitu. Jadi silakan bawa handphone, kalau tidak dimanfaatkan mungkin dititip di wali kelasnya kah, atau di kesiswaan kah, atau di guru BK-nya yang bertugas atau guru piket mungkin. Jadi titip dulu. Jadi kalau misalnya mau dimanfaatkan untuk pembelajaran bisa diambil. Tapi sepanjang untuk pembelajaran. Kira seperti itu. Selain itu mungkin yang bisa dilakukan, apalagi tadi Bapak kan bahasnya tentang peraturan ya. Nah, bagaimana caranya Bapak ini mensinkronkan antara peraturan tersebut dengan penggunaan handphone ini sehingga mereka bisa sejalan seperti itu? Ya, mungkin salah satu caranya mengkomunikasikan dengan pihak sekolah bahwa penggunaan handphone ini jika diperlukan maka akan dibawa ke kelas sepanjang untuk kegiatan pembelajaran. Tapi setelah kegiatan pembelajaran serahkan lagi ke guru piket yang bertugas pada saat itu. Gitu. Selain itu Pak, yang mungkin bisa dilakukan atau sebagai solusi dari masalah yang Bapak hadapi ini kira-kira apa saja? Itu salah satunya, yang lainnya mungkin bisa dibawa ke rapat dan merevisi tata tertibnya. Ya. Kenapa direvisi? Karena sudah tidak sinkron dengan lingkungan lagi, keadaan sekarang. Kalau kemarin mungkin tata tertibnya itu melarang, mungkin kompetensi guru memang sudah tidak bisa memanfaatkan teknologi itu. Tapi sekarang saya lihat ya lingkungan atau kompetensi guru-guru di sini sudah bisa, lalu kenapa tidak untuk direvisi lagi tata tertibnya. Nah, seperti itu ya Pak. Nah, selanjutnya dari beberapa solusi itu masih adakah solusi lain yang mungkin? Saya kira mungkin untuk solusi itu itulah yang terbaik untuk sementara. Melihat perkembangan selanjutnya nanti seperti apa. Ya. Mungkin saya akan komunikasikan lagi dengan Bu Novi. Jadi siap-siap. Ya. Nah, kan ada beberapa solusi tadi Pak yang diucapkan. Kira-kira yang saat ini atau yang pasti akan dilakukan saat ini, yang dalam artian bahwa dialah yang paling urgent untuk saya lakukan saat ini, kira-kira yang mana Pak? Menurut Bapak di antara beberapa tadi ya, yang mana yang akan dijadikan solusi saat ini? Mungkin akan dijadikan solusi yang
paling pertama yang dilakukan, yang paling bisa dilakukan, mengkomunikasikan dengan pihak sekolah bahwa adalah kebutuhan untuk pembelajaran. Ya. Ini handphonenya untuk kebutuhan pembelajaran, jadi mungkin bisa diizinkan. Tapi setelah pembelajaran, di luar jam pelajaran, maka handphone ini akan dititip di guru piket. Seperti itu. Karena mungkin itu yang paling yang untuk sementara. Nah, kapan itu akan dilakukan, Pak? Secepatnya lah mungkin untuk proses komunikasinya. Dan ini juga akan diinformasikan ke peserta didik nantinya. Kalau misalnya komunikasi ke pihak sekolah deal, oke. Selanjutnya pasti akan dikomunikasikan ke peserta didik maksud dan tujuan penggunaan handphone dalam pembelajaran ini. Seperti itu, Pak ya. Nah, adakah pihak-pihak yang mungkin membantu Bapak dalam hal ini untuk melakukan solusinya? Tadi sudah diungkapkan bahwa solusinya adalah mengkomunikasikan mengenai peraturan atau tata tertib sekolah ke stakeholder sekolah ya, seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam proses itu? Saya kira ada. Yang pertama mungkin pihak kesiswaan itu sendiri, karena yang berhubungan atau urusan yang terkait dengan siswa, karena ini melibatkan siswa pastinya, maka komunikasi itu pasti dijalin dengan pihak kesiswaan dulu. Nah, kalau sudah selesai, ke pihak guru mata pelajaran, semua guru, kemudian diputuskan oleh kepala sekolah. Setelah itu mungkin disampaikan atau diumumkan ke siswa terkait dengan pemanfaatan handphone untuk pembelajaran. Seperti itu. Nah, selanjutnya Pak ya, adakah kira-kira atau ada kemungkinan mengenai gangguan dalam proses menjalankan aksi ini, kira-kira ada? Saya kira pasti ada. Mungkin ada teman yang pro kontra terkait dengan pemanfaatan handphone ini. Bisa jadi ada yang nyaman dengan pembelajaran yang sekarang berlangsung, dan bisa jadi terganggu dengan pemanfaatan handphonenya, atau anak-anak ada yang jahil atau keasikan menggunakan handphonenya, sehingga pada saat selesai pembelajaran tidak ambil handphonenya lagi, tidak di store lagi, tapi dipakai untuk foto-foto. Dan bisa jadi ada teman-teman guru yang kurang seret dengan pemanfaatan itu. Nah, kira-kira ya, kalau kondisinya seperti ini tuh Pak ya, gangguannya, apa yang mungkin Bapak lakukan atau apa yang akan Bapak lakukan? Pastinya tetap untuk berusaha supaya pemanfaatan teknologi ini juga menyentuh pembelajaran di sekolah, apalagi sekolah saya ini agak jauh dari kota, jadi supaya dibilang kita ada kemajuan lah, jangan terbelakang terus walaupun sudah jauh, dibilang terbelakang lagi, tidak menggunakan Android atau pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Nah, ini pola pikir seperti ini yang akan dikomunikasikan kepada teman-teman guru yang mungkin tidak sependapat dengan saya. Seperti itu. Nah, ini kan sudah hampir di akhir sesi coaching ya Pak ya. Apa yang bisa saya lihat dari tindak lanjutnya Bapak ini yang bisa menjadikan tolak ukur bahwa wah, ini sudah ada perubahan nih dari Bapak? Apa yang bisa saya lihat setelah ini? Setelah proses coaching ini, tahapan itu akan saya lakukan mulai dari proses komunikasi hingga pada saatnya nanti outputnya itu kelihatan ketika peserta didik itu merasa nyaman nanti, merasa senang dengan pembelajaran yang dibarengi dengan teknologi, pemanfaatan teknologi. Jadi peserta didik tidak lagi menggunakan handphonenya untuk game saja, tetapi sudah bisa digunakan untuk pembelajaran juga. Nah, melihat dari situ nanti kalau responnya bagus, hasilnya bagus, meningkatkan pembelajarannya, saya kira itu pasti jelas kelihatan, dan itu akan saya komunikasikan lebih jauh lagi.
Baik, saya menunggu ini Pak hasil dari rencana Iya, aksinya. siap. Iya Pak. Jadi siap-siap saya kontak lagi. Saya siap untuk mendengarkan hasil tindak lanjutnya Bapak ya. Kira-kira sudah sampai di mana nanti? Siap dulu. Mungkin cukup dulu ya untuk coaching hari ini Pak. Saya kebetulan ada kegiatan lain. Oke, saya merasa tidak enak ini sudah menyita waktu tak. Tidak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Saya siap untuk ini membantu. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu Naf. Mungkin lain kali saya kontak lagi ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Ya, baik. Tadi sudah dilakukan proses coaching antara coach dan coachee. Ya. Saya kira proses coaching yang dilakukan saya kira sudah bagus, sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta ya, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab, ya, ada komitmen yang ingin dilakukan untuk melaksanakan solusi yang dimunculkan sendiri oleh coach. Saya kira itu saja mungkin catatan dari saya selaku pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi kali ini ya, pada sesi kali ini kita akan melaksanakan proses coaching dengan sebagai yang bertindak sebagai coach adalah Pak Musahir dan sebagai coachee Ibu Novianti. Nah, dalam proses coaching tentunya ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam melakukan proses coaching ini. Nah, saat ini yang bertindak sebagai coach adalah Pak Musahir. Saya yakin Pak Musahir sudah paham betul teknik coaching itu seperti apa dan ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, kira-kira apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu, Pak? Ya, baik. Ya, terkait dengan kompetensi inti pada proses coaching itu satu adalah kehadiran penuh. Seorang coach harus hadir secara utuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Ya. 3 kompetensi inti ini harus dikuasai, harus dikembangkan, dan harus diimplementasikan dalam proses coaching itu sendiri. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang sudah Pak Musahir sampaikan, ada 3 kompetensi yang tadi. Nah, apa yang kompetensi mana yang Pak Musahir ingin kembangkan dari ketiga kompetensi ini? Iya, saya mungkin ingin mengembangkan kompetensi inti yang ketiga ini, ya, terkait dengan pertanyaan berbobot. Ya. Kenapa? Karena pertanyaan berbobot ini penting untuk menggali potensi, ya, kemampuan dari si coach itu sendiri lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sendiri. Kenapa? Karena pertanyaan ini penting untuk dilakukan, untuk diberikan kepada si coach agar coach sendiri mampu mengeluarkan semua kemampuan, ya, sehingga pada permasalahannya itu ada solusi yang dihadirkan dari hasil percakapan ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, dari ketiga kompetensinya tadi Bapak memilih kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ya, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang sudah dipilih ini, yaitu memberikan pertanyaan berbobot yang diinginkan itu, kira-kira apa indikator ketercapaiannya nanti setelah mengembangkan
pertanyaan berbobot ini, kompetensi yang ketiga. Ya, jadi pertanyaan berbobot ini kan penting sekali, seperti yang saya disampaikan di awal. Ada beberapa indikator bisa kita lihat. Salah satunya adalah kita bisa menggali dan mengidentifikasi ya, permasalahan coach itu lewat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan tentu berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh coach itu sendiri. Bagaimana pernyataan yang diberikan, kita bisa memberikan lagi pertanyaan berdasarkan jawaban coach. Kedua, pertanyaan berbobot ini bisa juga selain mengidentifikasi, menggali hal-hal apa yang ingin dilakukan atau solusi apa yang diberikan oleh coach itu sendiri terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Dan yang ketiga, lewat pertanyaan berbobot bisa menentukan rencana aksinya dan tanggung jawab dan komitmennya terkait dengan implementasi dan pelaksanaan dari rencana yang ingin dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, baik sekali Pak Musair. Jadi itu kompetensi yang ingin dikembangkan, dan tentunya Pak Musair sudah paham betul teknik coaching seperti apa dengan tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coaching, dan yang akan dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ini. Oke, silakan Pak Musair sebagai coach dan Ibu Novi sebagai coachingnya. Silakan. Baik, ya, terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan selamat sore. Sore juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak ya? Alhamdulillah baik-baik juga. Terkait dengan chat dari Ibu Novi tadi, ya ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin diobrolkan. Kira-kira apa ya yang ingin didiskusikan pada hari ini, Bu Novi? Gini Pak, jadi saya mau curhat. Curhatnya saya ini tentang kondisi peserta didik saya di kelas yang pada saat saya mengajar, mereka saya rasa terlihat mereka ini kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi dalam proses pembelajaran. Dan ini tidak terjadi hanya di, kan mungkin kalau kita pikir kalau di siang hari ya mungkin karena sudah siang hari, tapi itu juga terjadi di pagi hari Pak. Itu yang saya ingin bahas, saling berbagi lah untuk hari ini. Ya, bagaimana solusinya? Oke, jadi terkait dengan konsentrasi murid ya? Iya. Pada saat Ibu Novi membawakan materi atau mengajar di kelas itu, murid terkadang tidak terlalu berkonsentrasi atau mungkin bisa jadi tidak bersemangat begitu ya. Iya, Oke. Jadi itu yang mau kita diskusikan. Kalau Ibu Novi sendiri, mata pelajaran apa ya yang diajarkan itu? Saya matematika Pak. Pelajaran yang katanya notabene paling susah lah. Oke. Jadi tadi dikatakan Ibu Novi bahwa tidak hanya di akhir jam pembelajaran, ya. Jam-jam pertama juga, kedua juga seperti itu. Ya. Kalau Ibu Novi sendiri, ya, kondisi ideal yang ingin munculkan dalam proses pembelajaran Ibu Novi itu sendiri seperti apa sebenarnya kondisi ideal yang diinginkan kepada murid? Kondisi ideal yang saya harapkan ya Pak dalam proses pembelajaran, yang pertama peserta didik itu fokus dengan pembelajaran saya. Kemudian ketika saya bertanya ke mereka, paling tidak mereka memberikan umpan balik. Ada umpan balik. Ada umpan baliknya. Kemudian yang ketiga adalah
jika ada gangguan dari luar Pak ya, kan itu sering sekali terjadi ketika ada peserta didik yang tidak belajar di kelas lain, mereka sering lalu lalang di samping-samping kelas saya. Nah, di situ biasa terlihat, saya berharapnya kondisi idealnya apapun yang terjadi di luar, mereka tetap fokus atau tetap berada dalam ini, konsentrasinya betul-betul penuh di kelas saya. Itu yang saya harapkan. Oke, jadi ada 3 ya yang diharapkan Ibu Novi pada saat mengajar di kelas, ya karena ini kan matematika ya. Nah, matematika ini menjadi momok tersendiri bagi sebagian murid. Yang diharapkan adalah bagaimana murid itu tetap fokus ya. Kemudian ada umpan balik, ada respon dari murid, dan yang ketiga tidak terpengaruh dari luar, ya mungkin itu yang diharapkan. Nah, kalau Ibu Novi sendiri kira-kira ya apa yang menyebabkan atau hal-hal apa kira-kira yang membuat murid yang kita ajar ini tidak terlalu berkonsentrasi kira-kira, atau tidak terlalu bersemangat dengan apa materi yang kita ajarkan. Ya, mungkin ada yang bisa diidentifikasi. Mungkin yang bisa saya identifikasi dan yang terlihat selama ini Pak, mereka merasa kurang tertarik dengan pembelajaran saya. Kurang tertarik, kemudian saya biasanya mengajarnya dengan cara konvensional Pak, belum menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif, sehingga mungkin itu yang jadi penyebab mereka kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Ya, jadi Ibu Novi masih mengajar dengan metode konvensional ya, belum menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi atau yang interaktif lah kira-kira begitu. Ya. Selain itu, apakah menurut Ibu Novi ada faktor lain ya yang menyebabkan murid tidak bersemangat atau tidak terlalu fokus selain persoalan media ya? Kayaknya ini Pak, peserta didik yang tidak belajar ini yang bisa mengganggu teman-temannya Pak. Oh ya, murid dari kelas lain ya yang tidak belajar. Bisa saja menjadi penyebab mereka tidak konsentrasi karena mereka lalu lalang di depan kelas, sehingga boleh dikatakan membubarkan dia punya konsentrasi teman-temannya. Oh ya, jadi selain persoalan media pembelajaran tadi yang kurang interaktif atau belum berbasis digital ya, yang kedua adalah terkait dengan pengaruh dari murid dari kelas lain yang tidak belajar, itu bisa mempengaruhi kelas yang Ibu Novi ajar, itu bisa mengganggu konsentrasinya. Nah, menurut Ibu Novi sendiri terkait dengan kondisi itu, kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan itu menurut Ibu Novi untuk mencapai kondisi ideal tadi yang diinginkan. Kondisi ideal tadi yang diinginkan, murid fokus, kemudian ada umpan baliknya, kemudian tidak terpengaruh dari murid dari kelas lain. Kira-kira apa yang bisa Ibu Novi lakukan itu? Yang mungkin bisa saya lakukan Pak, yang pertama itu adalah saya harus mengubah sedikit model pembelajaran yang saya gunakan, tidak lagi bersifat ini dengan model seperti dulu ya Pak, yang saya harus mengembangkan model pembelajaran inovatif, mungkin dengan model pembelajaran kooperatif mungkin. Kemudian saya bisa menggunakan media pembelajaran yang inovatif juga Pak, contohnya saya mungkin menggunakan video-video pembelajaran yang saat ini mungkin terhubung dengan dunia-dunia peserta didik sekarang. Terus yang ketiga adalah saya mungkin akan membentuk kelompok-kelompok belajar di dalam kelas sehingga mereka saling berinteraksi, sehingga konsentrasi mereka ini Pak bisa fokus lagi ke pembelajarannya. Terus yang terkait peserta didik yang lalu lalang ini Pak,
saya pribadi mungkin saya tidak bisa melakukan hal yang banyak. Kenapa? Karena bisa saja mereka tidak belajar karena gurunya tidak datang. Mungkin ini Oh akan ya. yang bisa saya lakukan, ya mungkin saya hanya meminta mereka untuk kembali ke kelasnya, atau mungkin ke perpustakaan, bisa saja ke perpustakaan untuk belajar di perpustakaan sehingga tidak mengganggu teman-temannya. Seperti itu. Oke, ini luar biasa ini apa yang ingin dilakukan oleh Ibu Novi. Pertama, ya bagaimana bisa menghadirkan model pembelajaran yang inovatif ya, inovatif. Contohnya tadi adalah kooperatif ya, model kooperatif. Kedua, ingin membuat media pembelajaran yang inovatif juga. Dan yang ketiga, ada kelompok belajar ya, yang ingin dibentuk pada saat proses pembelajaran. Nah ini menarik ini. Selama ini Ibu Novi itu dalam proses pembelajaran di matematika, apakah metode klasikal atau memang belum pernah dibentuk per kelompok itu? Saya jarang membentuk mereka dalam kelompok, Pak. Saya masih modelnya seperti gitu. Yang biasa-biasa saja, klasikal. Nah, klasikal ya. Mungkin kalau menurut Ibu Novi, selain yang 3 tadi, apakah ada hal lain yang ingin dilakukan selain model pembelajaran, media, dan pembentukan kelompok belajar? Kira-kira masih ada hal lain itu? Ya, mungkin saya harus terus mengembangkan diri, Pak. Saya mungkin harus ikut ini, pelatihan-pelatihan lebih lagi yang terkait dengan model-model pembelajaran dan media pembelajaran yang inovatif, Pak. Sehingga saya lebih berkembanglah kemampuannya dalam proses pembelajaran. Ya, sebenarnya Ibu Novi ini sudah jauh berkembang sebenarnya. Ya, jadi tetap ingin belajar ya, ingin belajar, ingin mengembangkan diri. Baik Ibu Novi, dari beberapa yang ingin dilakukan tadi, kira-kira yang mana, hal-hal yang mana yang paling duluan ingin dilakukan dari beberapa poin tadi? Saya rasa di antara beberapa pilihan tadi, saya akan mengintegrasikan media pembelajaran yang inovatif, Pak, ke dalam kelas. Karena apapun model pembelajarannya, media itu bisa digunakan. Saya rasa seperti itu. Oke, jadi mulai dari media ya, media pembelajaran yang inovatif. Ya. Mungkin Ibu Novi ada orang lain, ada teman sejawat yang lain, ya, mungkin bisa dikolaborasikan dengan ide Ibu Novi. Ada yang ingin diajak berkolaborasi untuk media pembelajaran? Saya rasa ada, Pak. Saya akan coba untuk bertanya lebih ke Pak Budi. Kenapa? Karena dia, saya lihatnya dia mengajarnya dengan media-media pembelajaran yang inovatif. Jadi saya bisa bertanya dengan beliau, kemudian saya bisa mungkin mengintegrasikan apa yang sudah dilakukan, menerapkannya di pembelajaran saya mungkin, Pak. Seperti itu. Oke, jadi Pak Budi ya? Iya. Ya. Pak Budi ini sudah mengintegrasikan ya, media pembelajaran inovatif ya. Kira-kira kapan bisa ketemu dengan Pak Budi untuk mendiskusikan pembuatan media pembelajaran ini? Saya rasa besok saya sudah bisa ketemu dengan beliau, Pak, dan akan mengkomunikasikan apa yang akan saya lakukan hari ini. Oke, jadi insya Allah besok ya ketemunya dengan Pak Budi ya untuk membahas itu. Nah, baik Bu Novi, dari hasil diskusi kita pada hari ini, ya kira-kira apa yang bisa kita petik dari percakapan kita pada hari ini menurut Ibu Novi? Hari ini sungguh banyak yang bisa saya petik, Pak. Tapi yang paling penting adalah yang terkait permasalahan konsentrasi peserta didik di jam pelajaran saya itu, hal yang bisa saya lakukan atau solusi terbaik saat ini adalah dengan menyiapkan media pembelajaran yang inovatif yang kemudian saya terapkan di dalam kelas, seperti itu, Pak. Oke, jadi
eh, dengan media pembelajaran yang inovatif, ya harapannya seperti itu ya. Murid kita bisa lebih bersemangat, lebih fokus mengikuti pembelajaran kita. Oke, Bu Novi, kita ketemu di percakapan selanjutnya. Saya tunggu ya hasilnya setelah ketemu dengan Pak Budi dan setelah merevisi membuat media pembelajaran yang interaktif. Oke. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya hari ini. Oke, terima kasih juga atas obrolan pada sore hari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tahap observasi tadi saya melihat coach dan coaching sudah terjalin komunikasi yang baik. Artinya apa? Apalagi sekarang yang kita lakukan ini adalah model Tirta, coaching model Tirta. Nah, tahapan model Tirta apalagi kompetensi yang ingin ditonjolkan itu sangat-sangat memang sangat-sangat baik, dan tentunya proses coaching ini saya rasa sudah oke lah gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini? Nah, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari apa yang kita inginkan di proses coaching antara coach dan coachee dari percakapan tadi. Gitu. Ya, jadi berdasarkan dengan hasil diskusi dan percakapan tadi dengan coachee, yang kita inginkan adalah bagaimana permasalahan coachee tadi terkait dengan respon pembelajaran dari murid yang kurang fokus, kurang termotivasi, dan setelah proses coaching ini, coachee mampu menemukan sendiri solusinya. Ya, paling tidak tadi membuat media pembelajaran yang lebih interaktif, lebih inovatif, sehingga murid bisa lebih fokus kembali terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Novi. Mungkin seperti itu. Oke, saya kira cukup dan sangat-sangat bagus antara coach dan coachingnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Aris, Bapak Musair? Alhamdulillah, baik. Jadi hari ini saya akan mencoba melihat proses coaching dari Pak Aris Patta ya. Betul hari ini Pak ya? Bapak yang bertindak sebagai coach, kemudian Pak Musair akan bertindak sebagai coachee. Namun sebelum proses coaching ini, kita coba berbicara terlebih dahulu ya Pak Aris ya, terkait hal-hal yang akan dilakukan dalam proses coaching ini sendiri. Dalam proses coaching ini ya, saya sebagai pengamat akan melihat ya, supervisornya akan melihat proses coaching itu sendiri, kemudian bagaimana peningkatan atau proses pengembangan kompetensi yang akan Bapak lakukan. Nah, yang ingin saya ketahui terlebih dahulu, dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi inti yang perlu dilakukan. Nah, menurut Pak Aris, apa saja kompetensi inti itu? Ya, kompetensi inti coaching ya, itu ada 3. Kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Itu 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach dalam proses coaching. Seperti itu Pak.
Nah, untuk proses hari ini, untuk proses coaching di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan untuk hari ini? Ya, dari ketiga kompetensi ini saya tertantang untuk memilih kompetensi yang pertama, yaitu kehadiran penuh atau present. Nah, ini yang saya mau coba kembangkan dan harap untuk diobservasi nanti dalam proses coachingnya. Seperti itu. Nah, untuk kompetensi inti yang terkait dengan kehadiran penuh itu sendiri, Pak, apa yang ingin Bapak lihat dari sini? Di kompetensi ini, kenapa saya mau kembang? Baik, Pak Aris. Tadi sudah diungkapkan bahwa untuk percakapan coaching hari ini, kompetensi inti yang akan dikembangkan terkait dengan kehadiran penuh. Nah, sekarang dari kompetensi inti tersebut, apa yang menjadi indikator ketercapaian tujuan percakapan coaching hari ini? Ya, kenapa saya memilih kehadiran penuh? Indikator ketercapaiannya karena sebagai coach dalam proses percakapan coaching ini menghadirkan diri sepenuhnya ini sangat penting. Nah, ini yang saya mau coba latih kepada diri saya sendiri sebagai coach nantinya, itu supaya bisa fokus dan kemudian bersikap terbuka, sabar dengan coachingnya, dan tentunya ingin tahu lebih banyak tentang permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Makanya kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan tentunya selama percakapan. Maka seorang coach sepenuhnya badan, pikiran, hati itu selaras saat melakukan percakapan coaching ini berlangsung. Seperti itu, Pak ya. Jadi bisa mungkin proses coachingnya dilakukan, saya sebagai pengamat ada di luar percakapan, silakan Bapak mengcoaching Pak Musair ya. Baik, waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Musair. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, minta maaf ini tadi siang saya tidak sempat angkat teleponnya Pak Musair. Saya lihat ada berapa 3 panggilan tak terjawab ini. Makanya saya penasaran ini. Kira-kira apa ini yang mau disampaikan ke saya ini, tiba-tiba ada panggilan ini. Ya, jadi ada yang ingin saya bincangkan, ingin diskusikan dengan Pak Aris. Ya, mudah-mudahan sebentar di akhir diskusi kita ada solusi yang kita bisa ambil dari percakapan kita. Jadi begini, akhir-akhir ini ada banyak kegiatan di luar ini, selalu bertepatan waktu dengan jadwal pembelajaran saya di kelas ini, dan sama-sama penting, tidak boleh ada yang tertinggal, sehingga saya merasa proses pembelajaran di kelas yang saya lakukan ini tidak maksimal, Pak. Ya, karena ya ada banyak kegiatan lain yang harus disiapkan. Ya, ini yang mau saya bincangkan ini dengan Pak Aris. Oke, kira-kira tujuan dari percakapan kita ini nantinya seperti apa ini, Om saya? Ya, jadi paling tidak saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami terkait dengan proses pembelajaran di kelas yang tidak maksimal, ya, tidak maksimal karena dipengaruhi oleh padatnya kegiatan yang lain yang harus disiapkan juga sama-sama penting. Nah,
betul. Ini mungkin yang mau saya bincangkan. Nah, kira-kira ini persoalannya Pak Musair, kira-kira tujuan akhir dari pembicaraan kita ini nantinya seperti apa? Kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti di akhir diskusi kita ada tujuan yang saya ambil, artinya pembelajaran di kelas tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan yang lalu-lalu, karena yang sebelum-sebelumnya berjalan baik, berjalan maksimal. Di sisi lain, saya ingin juga kegiatan di luar juga maksimal. Jadi kedua-duanya ini bagaimana supaya bisa berjalan bersamaan. Nah, harapannya seperti itu ya, Om Sair. Ya. Nah, kira-kira supaya keduanya jalan bersamaan, kesempatan apa yang Om Sair punya sekarang saat ini supaya tujuannya itu bisa tercapai? Ya, jadi sekarang ini memang ada Halo? 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 Halo, Pak Musair? Oke. Nah, Pak Musair, dari apa yang sudah kita percakapkan tadi, beberapa hal yang sudah disampaikan, nah kira-kira kesempatan apa yang Pak Musair sekarang miliki supaya tujuannya ini bisa tercapai, Pak Musair? Ya. Ya, sebenarnya ada beberapa kesempatan ya yang ada. Cuman ini kan selalu kesempatannya selalu bersamaan dengan bertepatan dengan kegiatan pembelajaran dan kegiatan yang lain. Jadi sebenarnya yang ini adalah persiapan pembelajarannya yang tidak maksimal. Kenapa begitu? Biasanya saya itu menyiapkan materi pembelajaran beberapa hari sebelum jadwal pembelajaran, menyiapkan medianya, menyiapkan perangkatnya, menyiapkan instrumen penilaiannya. Selama kegiatan bersamaan ini yang jadi bermasalah, ini tidak maksimal, sehingga ujung-ujungnya juga di kelas pada saat pembelajaran tidak maksimal juga. Ini yang jadi problem saya kira. Ya, karena dua momen yang secara bersamaan gitu, dan memang tidak bisa dihindari gitu. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 ini posisi Pak Musair itu sekarang dalam pencapaian tujuannya ini itu kira-kira ada di skala yang mana ini? Ya, kalau kita lihat skalanya menurut saya ya, dari pembelajaran yang tidak maksimal itu ya mungkin ada di angka 5 atau 6 ya, kira-kira di 5 lah, mungkin seperti itu sekarang ya, seperti itu. Nah, supaya skalanya ini bertambah, meningkat dari skala 1 sampai 10 tadi, Pak Musair ini ada di skala 5 atau 6. Nah, supaya itu meningkat, bertambah, kekuatan atau kompetensi yang Pak Musair miliki itu kira-kira apa itu supaya skalanya bertambah? Nah, kekuatan apa yang Bapak miliki supaya tujuannya bisa tercapai? Sebenarnya banyak hal ya yang bisa dilakukan, yang bisa saya lakukan. Pertama mungkin persiapan pembelajarannya jauh-jauh hari. Jadi kalau misalnya hari Sabtu, hari Kamis ya pembelajarannya, berarti ya paling tidak hari Senin itu persiapan pembelajarannya sudah ada, media pembelajarannya sudah lengkap,
perangkat pembelajarannya juga sudah saya siapkan. Instrumen penilaiannya juga sudah disiapkan. Jadi minimal 3 hari sebelum hari H pembelajaran. Ya, itu mungkin yang paling tidak bisa saya lakukan untuk bagaimana mengoptimalkan pembelajaran. Oke, jadi artinya mempersiapkan segala sesuatunya lebih awal, kemudian lebih awal. Masuk dalam pembelajaran supaya pembelajarannya lebih efektif, kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Nah, dalam mencapai tujuannya ini, ada enggak hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi pemusair dalam menjalankan tujuannya ini supaya dua kegiatan ini bersamaan dan siswa juga bisa mendapatkan pembelajaran yang baik. Ya, jadi sebenarnya yang paling mendasar dari dua prioritas ini adalah persoalan manajemen waktu sebenarnya. Ya, manajemen waktu. Proses pembelajaran sebenarnya bisa terlaksana dengan maksimal kalau disiapkan dari awal. Kedua, kegiatan-kegiatan lain juga bisa berjalan sebenarnya dengan baik juga. Artinya perlu mungkin saya mengatur jadwal ini. Ada manajemen waktu sehingga antara kegiatan yang lain bisa terlaksana dengan maksimal. Di sisi lain proses pembelajaran juga bisa berjalan dengan maksimal dengan persiapan dari awal tadi. Gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah diungkapkan, sudah disampaikan sama Pak Musair tadi. Nah, kira-kira apa solusinya dari semuanya itu, Pak Musair? Solusinya? Kalau menurut saya mungkin pertama mempersiapkan perangkat pembelajaran, media pembelajaran dan yang lain itu jauh-jauh hari mungkin. Itu satu. Kedua, mendistribusikan atau mengirimkan materi-materi pembelajaran dari awal kepada murid-murid saya yang saya mau ajar. Ya, karena terkadang ini selama ini nanti pada saat masuk kelas baru saya kasih materi, ya sehingga murid-murid saya itu kewalahan, ya, mana mau membaca, mana saya mau jelaskan sedikit dan seterusnya. Ya, jadi ketiga mempersiapkan instrumen penilaiannya jauh-jauh hari juga. Ya mungkin itu Pak Aris yang paling tidak itu yang bisa saya lakukan. Itu yang menurut Pak Musair yang bisa dilakukan supaya proses juga berjalan, tidak ada yang dikorbankan gitu. Nah, dari ketiganya tadi itu Pak Musair, adakah yang prioritas menurut Pak Musair yang didahulukan antara ketiganya? Ada tadi 3 poin yang sudah diungkapkan itu. Nah, yang mana yang menurut Pak Musair ini prioritas untuk dijalankan lebih awal? Ya, kalau menurut saya yang paling mendesak dan paling duluan saya lakukan adalah menyiapkan perangkat pembelajaran dari awal. Ya, itu. Termasuk medianya, materinya. Mungkin dari awal itu yang mesti saya lakukan, ya, supaya ada persiapan dari awal sehingga ketika ada kegiatan lain tidak terbengkalai ini proses pembelajaran tetap jalan karena persiapannya dari awal. Ya, mungkin itu prioritasnya itu. Nah, dalam mempersiapkan perangkat dan lain sebagainya, kira-kira waktu yang dibutuhkan sama Pak Musair untuk menyiapkannya itu seberapa lama itu? Ya, sebenarnya bisa 1-2 hari sudah selesai. Artinya paling tidak 3 hari sebelum saya masuk kelas, saya sudah harus rampungkan semua itu.
Ya, paling tidak Iya. 1 hari 2 hari sudah selesai semua sebelum masuk kelas. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan rencana pelaksanaan itu yang diperkirakan 1-2 hari merampungkannya itu, kira-kira ukuran keberhasilannya itu ada atau seperti apa? Gitu. Ya, kalau ukurannya kira-kira ya paling tidak materi sudah terdistribusi ke murid itu paling tidak 2-3 hari sudah ada di murid lewat WA grupnya masing-masing. Kedua, media pembelajaran sudah fix, ya. Paling tidak saya juga bisa distribusikan ke murid di WA grupnya. Yang ketiga, ya paling tidak instrumen penilaiannya ini sudah fix semua 100%, 2-3 hari sebelum masuk kelas. Oke, luar biasa. Nah, tentunya tadi dari skala prioritas dan strategi bahkan jangka panjang itu sudah disampaikan sama Pak Musair. Nah, dalam pelaksanaannya itu kira-kira Pak Musair ada enggak gangguan atau hambatan dalam menjalankan apa yang akan dilakukan ini? Nah, kira-kira apa itu dan bagaimana cara mengantisipasi hambatan itu, Pak Musair? Ya, kalau terkait dengan hambatan pasti ada. Ya, hambatannya itu persoalan, saya kira yang pertama adalah persoalan waktu. Ya, 2 kegiatan dengan bersamaan itu bisa menjadi hambatan kalau kita tidak mempersiapkan dari awal. Ya, mestinya ada manajemen waktu. Kedua, kegiatan-kegiatan lain ini yang di luar bisa menghambat juga proses pembelajaran di kelas kalau waktunya bersamaan. Persiapannya kan juga banyak yang harus disiapkan. Di sisi lain, kepala sekolah juga biasa memberikan tugas-tugas yang lain. Ini juga menjadi hambatan sebenarnya. Tapi paling tidak yang penting adalah persiapan waktu yang lebih jauh-jauh hari sebelum masuk kelas, saya kira. Iya, saya paham betul dengan keberadaannya Pak Musair di sekolah. Salah satu penggerak sekolah, jadi tentunya banyak kegiatan-kegiatan tambahan, tugas tambahan yang dibebani. Nah, kira-kira bagaimana komitmennya Pak Musair ini terhadap rencananya supaya semuanya bisa berjalan beriringan dan tidak ada yang dikorbankan, gitu. Ya. Bagaimana komitmennya? Ya, yang jelas bahwa tadi saya katakan bahwa yang pertama saya lakukan adalah bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya di kelas itu jauh-jauh hari. Ini yang saya harus siapkan mulai dari materinya, distribusinya, kemudian medianya dan perangkatnya. Ini yang menjadi tugas pokok sebagai guru, tentu ya mengajar di kelas. Ini tidak boleh terabaikan dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi yang paling penting dan yang harus saya siapkan adalah itu, saya kira. Menyiapkan dari awal materinya, perangkatnya sebelum masuk kelas. Hingga ketika ada kegiatan yang lain yang datang bersamaan, itu tidak terpengaruh lagi. Ya, artinya proses pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, luar biasa. Nah, kita ini pasti makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saya yakin di sekolah tempat tugasnya Pak Musair ini banyak sekali teman-teman guru. Nah, kira-kira untuk menjaga komitmennya ini ada enggak seseorang yang bisa diajak kerjasama
supaya komitmennya ini tetap terjaga dan terus berkembang menjadi lebih baik gitu. Iya. Sebenarnya ada beberapa teman sejawat ya yang bisa saya libatkan. Namanya itu Bu Rusmida. Bu Rusmida ini adalah juga mengajar kimia sama dengan saya. Oh iya. Ya serumpun ya. Jadi beliau ini telaten ya, orangnya telaten. Semuanya sudah lengkap jauh-jauh hari. Ini bisa saya ajak berkolaborasi bagaimana menyiapkan perangkat media instrumen penilaian sebelum masuk dalam kelas. Ya. Oke, oke Pak Musair. Jadi tadi saya juga lihat handphone saya ada juga panggilannya sama Pak Kris ini. Cuman saya belum kontak langsung sama Pak Kris. Siapa tahu ada yang dibutuhkan dari saya, jadi saya belum kontak, jadi saya dahulukan kontak Pak Musair ini gitu. Namun dari proses percakapan kita ini, nah sesi coaching kita kali ini Pak Musair, tindak lanjutnya itu seperti apa? Tindak lanjutnya? Ya, insya Allah ini dalam waktu ini kan hari Rabu ya, insya Allah besok saya ketemu dengan teman tadi, bagaimana mendiskusikan, menyiapkan segala sesuatunya, perangkat pembelajaran sebelum saya masuk kelas. Ya, insya Allah besok ketemu. Oh, luar biasa Pak Musair. Mudah-mudahan komitmennya tetap terjaga dan terrealisasi dengan baik. Nah, saya kira cukup Pak Musair ya. Saya mau kontak Pak Kris lagi. Terima kasih. Iya, kebetulan tadi saya dihubungi juga, cuman saya tidak sempat angkat karena kesibukan. Iya, saya kira cukup Pak Musair. Saya tunggu kabar baiknya selanjutnya. Iya, insya Allah ada. Saya kabari. Oke, siap. Terima kasih. Sampai jumpa ya, Pak Musair. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya Pak Aris ya proses coachingnya? Oke, proses coaching sudah selesai, Bu Nov. Baik, terima kasih Pak. Nah sekarang saya ingin coba kita saling berbagi lah dari proses coaching ini apa yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama saya ingin menanyakan tentang apa yang sudah dilakukan pada saat proses coaching ini yang menjadi indikator yang Bapak ungkapkan di awal tadi terkait pencapaian pengembangan kompetensi terkait coaching. Apa yang Bapak sudah lakukan dalam proses coaching tadi? Ya, kebetulan saya memilih yang kompetensi yang akan dikembangkan itu adalah kehadiran penuh. Jadi dalam proses coaching tadi, saya mencoba untuk sepenuhnya mendengarkan dan sepenuhnya meresapi kira-kira keberadaannya Pak Musair ini jika dihadapkan dengan dua kegiatan yang sama, repotnya seperti apa, apalagi dengan adanya tugas tambahan yang luar biasa kepada beliau. Jadi saya mencoba hadir dan mendengarkan apa yang disampaikan sama Pak Musair. Baik, terima kasih Pak Aris. Saya juga melihat hal tersebut. Dari catatan yang saya tuliskan saat ini, proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah mengikuti alur kita, di mana pada awal coaching Bapak mempertanyakan mengenai tujuan percakapan itu sudah dilakukan. Kemudian dengan kompetensi inti terkait dengan kehadiran penuh, Bapak coba mendengarkan aktif dan kemudian mengeksplor masalah sehingga identifikasi masalah tersebut bisa dilakukan. Kemudian Bapak juga sudah memunculkan terkait dengan rencana aksi, ya, solusi atas masalah yang dihadapi. Kemudian yang terakhir Bapak juga sudah mempertanyakan mengenai komitmen dan artinya seluruh langkah-langkah dalam alur tirta itu sudah dilaksanakan dengan baik.
Begitupun dengan fokus pengembangannya yang terkait dengan kehadiran penuh terlihat di saya itu sudah dilakukan juga dengan baik, di mana Bapak coba untuk mendengarkan, Bapak hadir tidak hanya sebagai fisiknya tapi juga pikirannya. Dan di dalam proses ini saya tidak melihat, di proses coaching ini juga tidak melihat ada bentuk pelabelan, bentuk pemberian asumsi pada keadaan tertentu dari coachnya sendiri. Itu saya tidak nampak seperti jadi secara keseluruhan betul-betul proses coaching ini sudah mengikuti alur tirta. Nah, sekarang yang ingin saya pertanyakan ke Pak Aris, kan tadi sudah ya pengembangan terkait kehadiran penuh, sementara kompetensi inti dari coaching itu sendiri kan ada 3. Untuk selanjutnya, kompetensi inti apa yang akan Bapak kembangkan? Halo Pak Aris? Saya memilih tadi yang pertama kehadiran. Halo? Ya. Halo? Iya, terdengar Pak. Halo? Ya. Oke. Saya merasa tertantang dengan kompetensi yang pertama dan sudah terlaksana dengan masukan-masukan dari Bu Novi sebagai pengamat, dan selanjutnya mungkin saya ingin ke kompetensi ketiga, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Saya merasa tertantang untuk. Mudah-mudahan kita punya waktu lagi ya ke depannya untuk melihat bagaimana proses coaching ini terkait dengan pengembangan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi untuk hari ini saya rasa cukup dulu untuk Pak Aris dan Pak Musair. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan kita bisa terus mengembangkan diri terkait tupoksi kita sebagai guru. Itu yang terutama. Oke, terima kasih. Siap. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Musair, terima kasih Bu Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.